Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini hari Jumat, 20 Februari 2026. Saya mau buat analisa market SAU USD ya. Eh, Perkembangannya minggu terakhir atau sebulan terakhir ya. Saya share chart dulu. Ini saya coba hilangin dulu ya. Oke, ini teman-teman ya. Ini saya mulai marketnya dari nah ini ya. Kalau kita ngelihat monthly ya, eh, masih secara garis besar sih eh, masih akumulasi ya. Dia dari bulan Juli ya, awal awal 2025 lah, dia akumulasi. Kemudian enaknya sebenarnya kalau kita ngelihat monthly nih ya, buat teman-teman yang mau swing gitu ya. Kalau nextnya ada koreksi lagi ke 4.300 ya. Ini bisa eh, ambil potensi untuk eh, koleksi di titik-titik di 4.300. Jadi kalau saya, nah ini kan enak nih. Manly ini masih ada 7 hari ya, 7 hari ke depan. Jadi dia masih ada potensi untuk ngejar ke atas atau ke bawah ya kalau kita ngeliat chart monthly. Enaknya kalau misalkan ada potensi dia tutup gap gitu, kita bisa koleksi di titik-titik ini ya, di titik bawahnya. Atau kita ngelihat candle sebelahnya gitu. Kalau kita analisa candle kan kita ngelihat candle sebelahnya. Kalau lihat candle sebelahnya kelihatan ya, ini kalau kita tarik garis, nah, ini ya. Nah, ini di kisaran ini nih. Kalau enggak kita tandain di sini nih. Ini, nah kita cari time frame kecil. Eh, berikan dulu. Kita kasih tanda. Kita kasih tanda ini aja. Ya, buat menandakan. Kemudian kita kecilin time frame-nya. Nah, kita cari tadi tuh. Nah, ini 4.200-an ya, teman-teman. Kelihatan ya. Nah, nih ya. Kalau ada potensi dia koreksi ya, teman-teman ya. Eh, kita ambil shadow-nya. Kecilin dulu. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat shadow. Nah, ini kita nunggu di sini ya di 4278 atau 4303 gitu. Nah, kalau teman-teman minat untuk swing lama gitu 1 bulan, kalau begitu dia turun ke titik ini ya, sekitar 4.280 sampai 4.300, 4.278 sampai 4.303 gitu. Kalau dia turun kemari gitu ya, saran saya Anda deposit besar ya, equity-nya dibesarin 50 juta atau 100 juta, belinya 0,1 aja gitu. 0,1 karena potensinya yang apa teman-teman? Potensinya kalau dia naik ya kalau kita ngelihat apa? Kalau kita ngelihat chart monthly-nya gitu ya.
Tuh, lihat. Kalau kita ngeliat chart monthly-nya, oh weeknya di sini ternyata. Dari 4 harga sekarang ya, teman-teman ya. Kalau kita tarik dari sini ke harga sekarang, nah tuh hampir 700 poin ya. 693 lah, atau 700 poin lah kita gunakan. 700 poin itu sama dengan 7.000 pip, teman-teman. Nah, 7.000 pips kalau Anda beli 0,1 ya, kalkulator 7.000 ya kali 10. Nah, begitu naiknya Anda dapat 70.000 US dollar, teman-teman. Jadi eh, buat Anda yang penat ya, penat entry keluar, entry keluar gitu ya. Karena tahu USD ini bulak-balik, naik turun gitu ya. Ya mungkin bisa ambil alternatif itu gitu. Kita sama-sama berdoa dia koreksi gitu ya ke bawah untuk nutup gapnya gitu ya. Ini analisa apa secara monthly-nya ya. Kalau kita lihat trennya sih kelihatan seperti ini ya. Kita nggak tahu tutupan di mana 7 hari nanti gitu ya. Apakah dia nanti apa lebih dominan ke atas gitu, lebih dominan buyer, kemungkinan hijaunya ke atas atau di tengah-tengah nanti. Nah, ini jadi atau nanti jadi doji ya. Apa candle candle monthly-nya jadi doji gitu ya. Ini kan yang harus kita perhatikan ini nih ya, teman-teman ya. Candle terakhirnya jadi doji. Kalau jadi doji, eh, ada potensi dia kejar ke bawah bulan depan gitu ya. Eh, kalau dia ngejar ke bawah bulan depan ya udah saran saya ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Saran saya Anda eh, apa besarin equity gitu ya. Kemudian beli di bawah nih tadi ya di 4.300 bawah gitu ya. Anda beli 0,1. eh, Anda deposit 100 juta gitu ya, atau 50 juta beli 0,1 aja. Jadi diemin aja udah selama 1 bulan. Eh, eh, Mungkin eh, bisa long term ya. Swingnya bisa bulanan, ya, bulan 2 bulan gitu ya. Kalau dia balik lagi ke titik 5.000 ya, 5.000 udah 70.000 US dollar. Nah itu kita nggak pusing-pusing ya. Kemudian saya turunin analisanya ke weekly. Nah ini weekly kita nih. Saya bilangin dulu. Nah weekly-nya chartnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini weekly-nya kalau teman-teman lihat ya. eh, Ini chart weekly gitu ya. Minggu ini dominan bearish teman-teman. Eh, Kemarin saya sempat FOMO juga ngeliat, wah kayaknya bakalan break ya 5.000 di break gitu ya. Wah, kemungkinan dia 5.020 naik ke 5.020 bisa jadi ke 5.035 gitu ya. Atau balik ke 5.100 ternyata kayaknya berat banget gitu. Walaupun penampakannya di hari Jumat ini candlenya sih lebih lebih berat ke atas gitu ya. Kalau kayak gini boleh jadi minggu depan dia akan naik gitu ya. Kalau tutupannya seperti ini. Eh, tapi kita nggak tahu tutupannya besok seperti apa. Ya ini kalau apa eh, dia bulat di atas ya ada potensi dia naik ke atas. Cuma kalau dilihat ya distribusinya minggu ini eh, secara volume sih kecil ya, nggak dibanding dengan distribusi yang 4 minggu terakhir ya, yang penurunan drastis ya teman-teman ya. Nah ini eh, kita nggak tahu market minggu depan akan ke arah mana gitu. Kita masih nunggu sekitar 17 jam lagi untuk menganalisa potensi eh, perubahan harga. Probabilitas minggu depan akan bergerak seperti apa. Cuma minggu ini saya masih prefer untuk mengambil sell gitu. Kemudian kalau kita turunin one day gitu ya, analisa 1 hari. Nah ini headway ya teman-teman ya. Eh, saya cari yang
ini aja deh, yang masih belum ditanda-tandain. Nah, ya ini masih virgin. Nah, ini kalau kita lihat daily ya teman-teman ya. Eh, di sini harga sempat naik ya. Kemudian dibanting turun ke bawah. Ini bearish ya teman. Apa? eh Engulfing bearish ya. Kalau Anda lihat ini engulfing bearish setelah dia dapat doji di sini. Dia turun sampai ke bawah ya. Dia turun ke bawah sini. Kemudian mencoba naik ke atas nih, mencoba naik ke atas. Kalau mencoba naik ke atas ya, kalau kita coba tarik garis. Kelihatan jelas ya sebenarnya. Nah ini eh, masih belum clear ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita tarik kemari ya. Nah ini masih nunggu keputusan ya teman-teman. Batasnya di 5091 ya. Segini lah. Atau saya pakai ini aja, pakai rectangle. Nah ini ya. Nah ini dia eh, gradually sih kelihatan naik ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih tutupannya dia mau eh turun ke bawah gitu ya, atau dia mau nembak ke atas ya. Ini secara daily seperti ini, dia ketahan di kisaran 5.100 ya. Di bawah 5.100 dia ketahan di situ secara daily. Nah, kita kecilin lagi ke 4H. Nah, 4H. Nah, ini 4H sih kalau kalau ngelihat ya teman-teman ya. Ini ngerambat di trend line-nya. Tapi saya eh, jaga-jaga juga ya kalau Anda mau entry ya, karena terakhir juga merambat di trend line-nya ternyata dia jeblok bawah. Saya turunin dulu ke 1H. Hmm. Lihat dia masih ada potensi turun ke 4.600, 4.960 nih ya. Kalau kita kecilin ke 15, oh, teman-teman. Nah, ini masih ada potensi turun kemari ya, teman-teman. Kalaupun dia jeblok bisa ke 4.800 juga kelihatannya. Kalau kita naik ke 1H, kita lihat trendline besar gimana sih? Nah, kita lihat trendline besar. Kalau kita tarik garis trendline, sideway ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat eh, range-nya besar. Kalau range resikonya besar ya teman-teman ya. Anda eh, gold ini ya dalam eh, dari Februari ya, Februari 4 Februari sampai sekarang gitu ya. Dia mencoba break di area ini tapi nggak nembus-nembus. Jadi ya, nih, dia touch 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemungkinan nih ada potensi dia up ke atas atau turun ke bawah. Kalau up ke atas pun ya, kalau up ke atas pun ya, dia ada
ada resisten di sini ya, dan ada kemungkinan dia akan turun balik ke sini, akan turun balik. Kalau emang dia trennya naik gitu ya, akan turun balik, dia ngambil liquidity di sini, baru dia nembak ke atas gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga dia turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ini yang yang range lebar nih teman-teman. Kalau kita ngambil wicknya di sini, nah ini ada wicknya, nah ini ada, kalau kita ambil shadow-shadownya, nah ini dia potensi ke 4.600 atau di sini nih. Tuh, masih potensi ke 4.300 atau 4.400 teman-teman ya. Nah, ini secara weekly seperti ini teman-teman potensinya. Eh, Kalaupun dia break ya, break trend line ini, eh, dia akan naik nembus, eh, mencoba nembus ke 5.100 ya. Kayaknya minggu ini rada berat ke 5.100 ya. Selanjutnya dia baru ngejar ATH-nya. Tapi kalau kita lihat hutang gap-nya dia sih rada berat ya teman-teman ya. Ya. Hmm, Coba kita bikin 1 jam. Ya. Kalau teman-teman eh, main di 1 jam, nggak bisa juga nih. Kalau main di 1 jam sebenarnya dia udah break candle 1 jam. Cuman di sini setway-nya kelamaan ya teman-teman. Ya. Kalau Anda main di 1 jam nih, saya bedain garisnya warna hijau. Ya. Kalau lihat di candle 1 jam ya teman-teman. Nah ini kemarin saya share juga di grup. Ada potensi dia nembus ke atas gitu ya. Tapi masalahnya gitu, dari kemarin bolak-balik terus ya. Kan gini. Oke, gini. Oke. Nah ini di time frame 1 jamnya, eh, sebenarnya dia udah break ya. Kalau ini kan gambaran weekly-nya gitu ya, atau gambaran weekly-nya. Nah di time frame 1 jam sebenarnya dia udah break ke atas. Ya. Break ke atas, harusnya dia eh, lanjut naik ya. Tapi kayaknya berat banget. Harusnya dia oke dia ngambil liquidity di sini ya. Kemudian lanjut naik gitu harusnya. Ya. Lanjut naik gitu ya. Lanjut naik gitu ya. Kalau dia nggak sanggup dia turun ke bawah. Seperti itu. Cuma masalahnya eh, dari kemarin sideway di area ini. Tuh area ini sideway dia. 4958 sampai 5022. Nah, 5022 ini susah banget ditembus dari kemarin. Kita kecilin time frame-nya ke 15. Tuh lihat. Ini saya oke. Nah, ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang eh, di hari Jumat ini ya, eh, bimbang nih mengambil buy atau sell gitu ya. Dari kemarin di sideway ya, sideway-nya titik terendahnya di 4958, kemudian titik tertingginya di 5022. Ya. Nah, ini ada di tengah-tengah sekarang teman-teman. Anda mau entry sekarang ada di tengah-tengah gitu ya. Saya besarin chartnya. Anda mau entry di sini gitu ya. Anda mau entry di sini,
itu ada potensi dia eh, ada potensi ini. Anda mau entry di sini, katakanlah ya. Anda mau entry di sini. Ini ada potensi dia naik ke atas, ada potensi naik ke bawah gitu. Nah, ini risk. Kalau menurut saya sih eh, resiko banget, teman-teman. Apalagi dia bolak-balik nih. Kalau Anda lihat wick-nya nih apa shadow-nya tuh panjang banget gitu ya. Anda entry buy di sini ternyata shadow ke bawah. Anda entry sell di sini shadow-nya ke atas gitu. Jadi ngabisin saldo kalau menurut saya gitu. Kalau kalau Anda mau sabar gitu ya, Anda mau sabar, eh, saran saya Anda bisa eh, entry sell di sini di area ini, di area ini lah ya. Secara besarnya di area ini. Nah, ini area ini di 5013 sampai 5023 ya, emang besar banget ya. Ini adalah area entry sell ya. Kalau Anda mau ada apa antri buy gitu ya, buy-nya di bawah berarti ya. Di sini nih. Nah, nih 4956 sama 4960 ya. Kalau Anda mau entry buy. Kalau dia masih sideways, nah enaknya sih sebenarnya nunggu ini pecah ya teman-teman ya. Nunggu kotak ini pecah. Dia mau naik ke atas atau mau naik ke bawah gitu. Ini kotak kotak merah muda ini pecah nih. Ini akan lebih jelas gitu ya. Kalau dia eh, pecah nih ke atas, maka dia akan ngejar ini 5100. Kalau dia pecah 5020, ini ada resisten di sini ya, sekitar 5035 gitu ya. Dia akan ngejar ke 5035. Saya tandain tinggian. Ya di area inilah, di area ini dia ada resisten gitu ya. Kalau dia nembus potensinya, nih, potensi dia ngejar sini teman-teman, 5008 atau 5100 lah. Kalau dia berhasil ngelewatin ini gitu ya. eh, Kalau dia berhasil ngelewatin ini, maka dia akan ngejar ke 5035. Kalau dia lepas 5035, maka dia akan ngejar ke 5100 gitu. Jadi kalau dia break sini, ya tunggu aja retest ya. Dia tunggu retest, baru kita entry di sini, biarin dia terbang gitu ya. Nah, ini juga ada potensi dia turun ke bawah gitu. Kalau tadi di awal saya cerita secara weekly-nya banyak distribusi ya teman-teman ya. Maka ada potensi dia turun ke bawah, turun ke bawah. Kalau dia break sini gitu ya, ya otomatis dia akan ngejar mana resistennya, supportnya di sini. Kalau dia nggak kuat lagi, ngejar lagi supportnya di sini, terus ke bawah gitu ya. Makanya eh, saya ngelihat weekly-nya kayak gitu, daily-nya seperti itu tadi, eh, saya lebih prefer ngambil sell di sini. Jadi kalau kita trade kan ngomong probabilitas gitu ya. Lebih lebih memungkinkan yang mana gitu ya. Kita lebih potensi apa untung yang mana kita ambil, persentasenya lebih besar mana, kita ambil sell atau kita ambil buy gitu ya. Kalau ngeliat chart weekly-nya dan sisa waktu 17 jam gitu ya, eh, dan dia udah berkali-kali touch di sini nggak tembus-tembus gitu ya, bahkan cenderung ini higher high, ini higher low, ini higher, terus turun terus gitu teman-teman. Eh, saya sih lebih prefer dia sell ya. Jadi saya nungguin di titik ini untuk melakukan sell. Eh, mudah-mudahan
malam nanti dia turun gitu ya. Turun kemana? Turun ke sini ya. Atau mungkin turun lebih dalam lagi gitu. Kalau balik nutup gap di 4.200 ya, eh, yang tadi saya bilang ya, planningnya kalau saya sih akan besarkan deposit gitu ya, dan akan saya buy di bawah untuk scalping. Scalping, tapi lotnya jangan besar gitu. Saya deposit 50 atau 100 juta, lotnya 0,1 aja atau 0,2 lah ya. Kalau Muhammad sih 0,1 lah. 0,1 gitu dan kita hold aja. Ngarepin dia balik lagi ke 5.000. Kalau ke 5.000 dari 4.300 katakanlah ada 7.000 pips ya. 7.000 pips kali 10 itu udah 70.000 ya, 70.000 US dollar kita kita dapat. Potensinya kita dapat segitu. Gitu teman-teman ya. Jadi eh, di sisa akhir minggu ini gitu ya. Di hari Jumat ini saya lebih prefer ngambil sell di dekat higher high terbarunya. Kalau kita lihat higher high-nya, kita lihat apa? Kalau kita nyari entry sell, kita cari shadow-nya. Nah, ini shadow-nya nih. Tuh lihat. Nah, ini oke. Kita cari warnanya yang lebih soft. Nah, gitu ya. Shadow kita udah dapat. Kemudian kita kecilin time frame-nya. Enggak, 1 menitnya. Udah oke lah ya. Nah, ini saya ngincer sell di 5.013, 5.014 ya. Eh, ada potensi dia akan naik kemari 5.022. Jadi memang Anda harus hitung lotnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini kalkulator ya. Deposit Anda 100 dolar ya, 100 USD katakanlah gitu ya. Eh, Anda mau entry sell di sini ya, 5.013 atau 5.014. Ada potensi dia lari ke 5.022 ya. Jadi 5.022 dikurang 5.013 ya. Maka akan ada 90 pips ya teman-teman ya. 90 pips eh, eh, potensi dia ditarik ke atas ya. Ini kan kali 90. Kali 10 ya. 9 poin kali 90 pips. Nah, 90 pips ini kalau Anda modalnya 100 dolar ya, maka eh, potensi Anda buka buka posisi ya kalau di akun normal gitu USD hanya 0,1 ya teman-teman. Kecuali memang 0,1 dengan resiko 10%. Sorry, 0,1 itu kalau dia lari ya, lari ke 5.022 ya, maka Anda akan hilang 90 dolar gitu ya. Jadi memang eh, batasi resiko Anda, ya. Anda mau resiko berapa persen gitu ya. Kalau misalkan Anda punya modal 1.000 USD gitu ya, 1.000 USD dan Anda resikonya 10% misalkan ya, kali 10% ya. Ya. Jadi Anda punya resiko sekitar 10% dari 1.000 dolar adalah 100 ya. 100 maka Anda bisa buka 0,1 ya, di sini. 0,1 Anda buka di sini dengan potensi Anda loss 100 dolar di sini. Tapi potensi Anda untungnya ya, dari atas ke bawahnya. Nah, ini ada sekitar 33,6 poin. Jadi sekitar 336 eh, pips ya. Jadi resikonya tadi sekitar
Nah, resikonya lah 80-90 pips, resiko ruginya, untungnya sekitar 330 pips. Atau mungkin lebih jauh lagi ya, teman-teman ya. Karena emang dia nggak sanggup, nih kan lihat ini higher high, ini higher high, ini higher low. Eh, Potensinya lebih lebih potensi Anda, potensi cuannya Anda lebih potensi untuk mengambil posisi sell di sini. Walaupun sebenarnya eh, kalau kita lihat ya, ini naik, cuma higher high-nya nggak nendang gitu ya. Harusnya kalau dia naik gitu ya, harusnya ini posisi high-nya lebih tinggi dari sini gitu ya. Tapi enggak, ini eh, high-nya lebih rendah gitu. Kita lihat aja teman-teman ya. Ini kan lagi naik nih. Di sini ada ada potensi bullish di sini. Dia bikin higher high baru atau enggak gitu ya. Kalau dia di sini candlenya bikin high di atas sini gitu ya, maka kita tunggu pullbacknya. Kita tunggu pullbacknya, kita tunggu turun gitu ya. Eh, Agar apa? Agar dia ngebuat higher high yang baru gitu ya. Tapi kalau dari experience di sini sih ya, dia higher high, dia turun untuk lower low-nya. Eh, Begitu dia bentuk higher high barunya ternyata nggak ngelebihin apa higher high sebelumnya gitu. Lebih lebih ke higher low-nya gitu. Makanya ini masih abu-abu teman-teman. Kalau Anda entry di sini eh, resiko teman-teman menurut saya. Kalau Anda entry di sini juga resiko dan memang harus dipantau ya. Kalau Anda entry di sini jangan ditinggal gitu ya. Karena ada potensi dibawa turun ke bawah nih shadow-nya. Ada potensi dibawa ke bawah. Eh, Akan lebih aman kalau Anda entry dekat-dekat 5020 atau di sini. Resikonya dibatasin aja gitu ya, 30 pips. Ya. Kalau ada entry sell di sini 30 pips di 5013-14, berarti stop loss-nya di 5018 gitu ya. Nanti Anda entry lagi di entry sell lagi di 5020 nih di weeknya nih. Tuh, 5020, 5022. Anda entry sell lagi di sini, resikonya 30 pip lagi gitu ya. Jadi stop loss-nya di 5025 gitu ya teman-teman ya. Eh, maka resiko kita akan lebih kecil gitu, dan potensi kita win akan lebih besar. Jadi eh, hemat saya eh, eh, trade kita hari ini, hari Jumat tanggal 20 Februari, saya lebih prefer ambil sell di 5013 5014, kemudian 5020 5022 dengan stop loss sekitar 30 pips, jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan dia bisa turun ke bawah, jemput di 4980 atau di 4975. Syukur-syukur dia bisa ke 4960 atau lebih ekstrim lagi ya teman-teman ya, ke 4300. Ya, namanya kalau rezeki kan nggak kemana gitu ya. Itu teman-teman ya. Eh, Demikian apa review singkat saya. Eh, Teman-teman yang entry jangan lupa pasang stop loss, karena ini hanya sebatas analisa aja gitu ya. Ada potensi eh, missing juga gitu. Ada potensi gagal juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Semoga kita eh, dapat untung yang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.